Selamat siang, perkenalkan, nama saya Agustina Rumawara. Dalam rekaman ini, saya ingin menyampaikan refleksi saya tentang penggunaan kecerdasan artifisial atau KA, khususnya di lingkungan sekolah. Yang pertama, batasan kecerdasan artifisial. Dari pembelajaran saya tentang KA, saya memahami bahwa KA memiliki dua keterbatasan utama yang cukup penting untuk disadari. Yang pertama adalah keterbatasan dalam memahami konteks yang secara mendalam. Meskipun KA dapat memberikan jawaban atau membuat keputusan berbasis data, namun ia tidak benar-benar memahami makna di balik data tersebut, seperti manusia. Misalnya, KA bisa menjawab soal dengan tepat, tapi tidak tahu apakah konteksnya sesuai atau tidak. Yang kedua adalah potensi bias atau overfitting. KA sangat bergantung pada data yang diberikan. Bila datanya terbatas atau tidak berguna, atau tidak beragam, hasilnya pun bisa bias dan tidak akurat. Misalnya, jika kita hanya melatih KA dari data satu jenis siswa, maka hasilnya mungkin tidak bisa mewakili kebutuhan siswa lain yang berbeda latar belakang. Saya secara pribadi melihat keterbatasan ini sebagai pengingat bahwa KA harus digunakan secara bijak. Tidak bisa dilepas begitu saja tanpa pengawasan guru atau tenaga pendidik. Yang kedua, dampak keterbatasan KA di sekolah. Keterbatasan ini tentu berdampak pada bagaimana kita menggunakan KA di sekolah. Misalnya, dalam pembelajaran atau penilaian otomatis, kita tidak bisa sepenuhnya menyerahkannya pada KA, karena ia bisa salah menilai jika konteks jawaban siswa tidak dikenali dengan baik. Selain itu, jika model KA yang digunakan hanya belajar dari data satu siswa saja di satu kelas atau satu wilayah saja, maka hasil rekomendasi pembelajaran bisa tidak cocok saat digunakan di kelas lain dengan karakter yang berbeda. Oleh karena itu, KA harus didampingi oleh peran guru yang memahami karakter siswa secara menyeluruh. Yang ketiga, prinsip etika dalam penggunaan KA di sekolah. Ada dua prinsip etika penting yang saya anggap sangat relevan untuk diterapkan dalam penggunaan KA di sekolah. Yang pertama, prinsip transparansi. Artinya, siswa dan guru harus tahu bahwa mereka sedang menggunakan KA dan tahu bagaimana sistem itu bekerja secara umum. Misalnya, saat menggunakan ChatGPT dalam tugas, siswa perlu diberi pemahaman bahwa ini adalah alat bantu, bukan sumber kebenaran mutlak. Mungkin sekian refleksi dari saya. Selamat sore, sampai jumpa lagi, semoga beruntung.